Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Ada 5 orang dalam kelompok itu, dan sekarang 4 dari mereka merasa tidak nyaman. Hanya Chen Ping yang tidak memiliki masalah sama sekali. Kenapa aku tidak merasakan apa-apa? Ada perbedaan pada Chen Ping. Memang ada yang salah dengan kabut ini. Jika kamu mengeluarkan ramuan di tubuhmu, kamu mungkin bisa merasakan masalahnya dengan kabut ini. Kata Raja Iblis Ciun kepada Chen Ping. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia mengeluarkan pil itu dan memberikannya kepada Liu Ruyan. Chen Ping, ramuan macam apa ini? Aku sangat penasaran. Liu Ruyan melihat ramuan itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak tahu, saya mengambil ini. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia perlahan merasakan kabut di sekelilingnya. Chen Ping menemukan bahwa memang ada yang salah dengan kabut tersebut, karena kabut tersebut secara perlahan dapat merusak tubuh manusia. Ketika Anda menyadari ada sesuatu yang salah, itu karena tubuh Anda menderita terlalu banyak racun. Lihat, ada kabut hitam keluar dari tubuhku. Saat ini, Liu Ruyan tiba-tiba berteriak. Saya melihat Liu Ruyan memegang ramuan yang tidak diketahui, dan dari telapak tangannya, jejak kabut hitam perlahan muncul, dan kemudian diserap oleh ramuan tersebut, dan kemudian dimurnikan, berubah menjadi kabut putih. Baru kemudian Chen Ping mengetahui bahwa ini sebenarnya tentang ramuan ini. Ramuan ini dapat memurnikan racun dalam kabut. Meski racun dalam kabut ini tidak terlalu berat, Anda tetap akan merasakannya jika berlama-lama di sana. Ruyan, berikan ramuan itu pada Ni Heng, kata Chen Ping. Ni Heng meminum ramuan itu, dan racun di tubuhnya mulai diserap dengan cepat. Ni Lei dan Ni Hong, saudara dan saudari, juga mengikuti dan menggunakan ramuan untuk menyerap racun dalam tubuh mereka. Setelah membersihkan racun, semua orang merasa lebih rileks dan kemudian terus bergerak maju. Meskipun mereka tahu ada racun di dalam kabut, mereka tidak takut selama ramuan itu ada. Tapi setelah berjalan beberapa saat, Chen Ping tiba-tiba berdiri diam. Tuan Chen, ada apa? Ni Heng bertanya. Petik 2. Seseorang datang, kalian harus pergi dulu. Chen Ping memperhatikan ada seseorang yang mendekati mereka. Bagaimana mungkin? Apalagi tidak ada yang tahu lokasi kita, dan semuanya dipenuhi kabut beracun. Siapa yang bisa kamu datang langsung ke kami? Liu Ruyan mengerutkan kening. Dia sangat bingung. Bagaimana seseorang bisa selalu menemukan lokasi mereka dengan akurat? Chen Ping juga sedikit mengernyit, karena dia menyadari bahwa lawannya sangat kuat, bahkan seorang penguasa alam Mahayana, dan targetnya sangat jelas, dia langsung menuju ke arah mereka. Jika itu hanya Chen Ping sendiri, Chen Ping bisa masih menghadapinya, tapi Liu Ruyan dan yang lainnya ada di sini, dan Chen Ping masih memiliki energi untuk melindungi mereka, jadi itu akan merepotkan. Tanda seru, Liu Ruyan juga mengetahui kekuatannya sendiri. Mengikuti Chen Ping hanya akan menyeretnya ke bawah. Lebih baik pergi lebih awal. Aku tahu, kamu minum pil ini, jika tidak, akan sulit bagimu untuk keluar dari sini. Chen Ping memberikan pil itu kepada Liu Ruyan. Apa yang harus kamu lakukan? Liu Ruyan bertanya dengan prihatin. Jangan khawatir, racun kecil ini tidak akan membahayakan saya sama sekali. Chen Ping berkata sambil tersenyum tipis. Memang benar bahwa tubuh kuat Chen Ping menderita lebih sedikit kerusakan akibat racun dibandingkan yang lain. Jika itu adalah racun biasa, Chen Ping pasti sudah mencapai titik kebal terhadap semua racun. Racun ini jelas sekali bahwa racun yang ditinggalkan oleh Dewa Pengobatan bukanlah racun biasa, yang membuat Chen Ping tidak dapat sepenuhnya menolaknya. Liu Ruyan mengambil obat mujarab dan segera pergi bersama Ni Heng dan yang lainnya. Ada lebih dari selusin dari mereka, dan kebanyakan dari mereka berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7 atau ke-8.
Ada juga beberapa yang telah mencapai alam kesengsaraan tingkat 9. Bahkan ada seorang guru Mahayana, dan guru Mahayana ini adalah Diao Changmin, kepala keluarga Diao di kota Yongle. Tuan Diao, melihat Diao Changmin, Chen Ping tampak sedikit bingung, apakah Anda tidak mengikuti Presiden Su dan yang lainnya? Awalnya saya mengikuti mereka, tetapi sekarang mereka terpisah. Saya hanya ingin melihat pendeta Tao kuno itu teman Chen. Kuali obat. Saya tidak berpikir rekan Daois Chen akan begitu tidak sopan dan tidak akan menunjukkannya kepada saya, kan? Diao Changmin bertanya. Ternyata orang ini sedang memikirkan Senong Cauldron milik Chen Ping, diam-diam mengikuti Su Tianzuo dan yang lainnya, dan memimpin keluarga Diao untuk menemukan Chen Ping. Dia ingin mendapatkan kuali Senong. Jika dia melakukannya bersama Su Tianzuo dan yang lainnya, tidak pasti kuali Senong akan jatuh ke dalam siapa. Oh, jadi kamu hanya ingin melihat kuali obat. Bukankah sesederhana ini? Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tidak menunjukkan kekhawatiran dan hendak mengeluarkan kuali obat. Saat Diao Changmin melihat ini, matanya berbinar, penuh keserakahan. Selama Chen Ping mengeluarkan Senong Ding, dia tidak akan ragu untuk menyerang Chen Ping. Setelah membunuh Chen Ping, Senong Ding akan menjadi miliknya, dan percandian aliansi penyegel iblis selama 100 tahun juga akan menjadi miliknya. Bagaimanapun, seorang biksu muda di alam kesengsaraan tingkat 6, dengan elit keluarga Diao, pasti bisa membunuhnya dengan mudah. Terlebih lagi, dia masih seorang master di alam Mahayana, jadi tidak mungkin dia takut pada Chen Ping. Aku melihat Chen Ping membaliknya dengan santai, dan yang dia keluarkan bukanlah kuali obat, tapi pedang pembunuh naga. Cahaya pedang Senhan menyala dalam sekejap. Ketika Diao Changmin melihat ini, dia tiba-tiba mundur, nyaris menghindari pedang Chen Ping. Namun dua orang di belakang Diao Changmin tidak seberuntung itu. Mereka langsung terkena cahaya pedang dan tubuh mereka dipotong menjadi dua bagian. Kamu. Diao Changmin langsung memelototi Chen Ping ketika dia melihat salah satu temannya terbunuh. Huff, kalau kamu mau memata-matai kuali obatku, silakan saja bermimpi. Kalian masih ingin berbohong padaku. Chen Ping mencibir, tiba-tiba melompat, dan bergegas ke samping. Berlari, sialan, kamu ingin melarikan diri, aku harus membunuhmu hari ini. Melihat dia sedang diperankan oleh Chen Ping, Diao Changmin menjadi sangat marah, dengan tatapan mematikan di matanya, dan dia memimpin anak buahnya untuk mengejar Chen Ping. Chen Ping berada di depan dan Diao Changmin memimpin yang lain di belakang, terus-menerus melewati kabut. Meskipun tubuh Chen Ping tidak banyak dipenuhi racun, dia terus berjalan dalam kabut, yang masih membuat Chen Ping merasa energi spiritual di tubuhnya tidak mengalir dengan lancar. Chen Ping sebenarnya tidak menganggap serius orang-orang ini. Alasan mengapa dia tidak mengambil tindakan terhadap mereka adalah karena kabut di sekelilingnya. Jika perkelahian benar-benar terjadi, gas beracun akan menyerang tubuh lebih cepat. Bahkan jika Chen Ping membunuh orang seperti Diao Changmin, dia pasti banyak diracuni. Jika dia menghadapi situasi ini lagi, dia akan mendapat masalah. Diao Changmin dan yang lainnya mengejarnya, dan mereka terus melemparkan pil ke mulut mereka. Ini adalah pil detoksifikasi. Meskipun tidak ada cara untuk menghilangkan racun dalam kabut sepenuhnya, ini juga dapat memperlambat kecepatan gas beracun yang menyerang tubuh. Tidak lama setelah memasuki kabut, mereka melihat sesuatu yang aneh di dalam kabut, jadi mereka mulai meminum pil penawar racun. Sebagai keluarga kedokteran, pil detoksifikasi adalah kebutuhan jangka panjang. Tuan, kami tidak punya banyak pil detoksifikasi. Jika kami terus menggunakannya seperti ini, kami akan mendapat masalah. Diao Changmin sedikit mengernyit, memandang Chen Ping tidak jauh di depan, dan berkata dengan sedikit kebingungan, sial, kenapa anak ini belum diracuni? Kurasa aku tidak melihatnya meminum pil penawar racun di sepanjang jalan. Patriark, apakah orang ini kebal terhadap semua racun? Kata apoteker paruh baya, kentut, racun dalam kabut ini bukanlah racun biasa.
Sekalipun dia kebal terhadap semua racun, dia tetap tidak bisa menahan racun dalam kabut ini. Pil detoksifikasi kami juga dapat mendetoksifikasi semua racun, tetapi dalam menghadapi dengan toksin semacam ini, hanya bisa menundanya, tapi tidak ada cara untuk mencegah toksin masuk ke dalam tubuh. Diao Changmin mengutuk, apa yang harus kita lakukan? Banyak dari orang-orang kita yang mulai menunjukkan gejala. Tanya apoteker paruh baya itu. Ajak beberapa orang untuk tinggal dan menyempurnakan pil detoksifikasi di tempat, lalu menyusul kami secepat mungkin. Diao Changmin meminta apoteker paruh baya untuk tinggal bersama beberapa orang dan menyempurnakan pil detoksifikasi di tempat. Untungnya, mereka semua membawa berbagai jenis rumput peri, jadi sangat mudah untuk menyempurnakan pil penawarnya. Diao Changmin memimpin orang-orang lainnya dan terus mengejar Chen Ping. Setelah berlari beberapa saat, Chen Ping langsung berhenti. Dia tahu dia tidak bisa berlari lagi. Jika dia terus berlari, racun akan semakin banyak menumpuk di tubuhnya. Ketika saatnya tiba, Diao Changmin dan orang lain tidak perlu mengambil tindakan, dia akan jatuh sendiri. Orang-orang seperti Diao Changmin dapat meminta seseorang untuk memurnikan pil penawar racun, tetapi Chen Ping sendiri tidak dapat memurnikan pil dalam pelarian. Dia ingin membunuh orang seperti Diao Changmin sebelum racunnya menyebar. Ketika Diao Changmin melihat Chen Ping berhenti, dan wajahnya tidak terlalu bagus, dia langsung tersenyum dingin dan berkata, "Lari, kenapa kamu tidak lari? Juga diracuni, bukankah itu lembut?" Diao Changmin tersenyum bangga. Segera setelah itu, lebih dari selusin anggota keluarga Diao mengepung Chen Ping. Kemudian Diao Changmin langsung melemparkan piringan formasi, dan dengan suara mendengung, nafas menyebar ke segala arah, meliputi area seluas puluhan mil. Ini adalah formasi pelindung, dirancang untuk melindungi nafas dan suara para biksu dalam formasi. Akibatnya, Chen Ping tidak punya pilihan selain meminta bantuan. Diao Changmin melakukan ini untuk mencegah siapapun memperhatikan dan datang untuk bertarung dengannya. Chen Ping sangat berharga sekarang. Belum lagi persembahan selama 100 tahun dari Demon Sealing Alliance, dia masih memiliki kuali obat kuno di tangannya. Diao Changmin ingin mengambil barang-barang ini sebagai miliknya. Apakah kamu takut orang lain akan tahu bahwa kamu membunuhku? Chen Ping melihat Diao Changmin menghalangi semua orang di sekitarnya, jadi dia tersenyum tipis dan berkata, "Tentu saja, kamu sekarang adalah kue panas, dan semua orang ingin mencicipinya. Tetapi banyak orang tidak berani menyinggung Xiao Huangchao, jadi mereka hanya menoleransinya. Sekarang jika aku membunuhmu, aku tidak akan melakukannya. Aku tidak tahu siapa orang itu di tempat seperti ini. Kamu membunuhku, jadi Xiao Huangchao ingin membalaskan dendammu, tapi dia tidak tahu siapa yang harus dicari." Diao Changmin berkata dengan bangga, "Apakah kamu tidak takut Presiden Su dan yang lainnya akan tahu jika kamu melakukan ini?" Chen Ping bertanya. Diao Changmin bersama Su Tianzuo dan yang lainnya. Jika dia tiba-tiba pergi sekarang, dia pasti akan curiga. Hahaha, jadi bagaimana jika kamu tahu? Selain itu, Su Tianzuo tidak punya waktu untuk mengurus hal-hal ini. Tujuannya adalah menjadi apoteker seluruh surga dan dunia manusia. Yang dia butuhkan adalah mengendalikan keseluruhannya dunia apoteker. Saya tidak memiliki ambisi sebesar itu. Yang Anda butuhkan hanyalah kuali obat di tangan Anda dan persembahan 100 tahun dari Demon Sealing Alliance. Diao Changmin tertawa. Setelah mendengar ini, Chen Ping sedikit terkejut, seluruh ahli pengobatan di surga dan dunia manusia. Apa artinya ini? Melihat kamu akan segera mati, sebaiknya aku memberitahumu bahwa kami seharusnya sudah melakukannya. Kamu akan tahu. Dan Su Tianzuo juga telah mencapai kerjasama dengan Santian Fazong. Santian Fazong telah menduduki Pulau Yaoshan. Yang harus dilakukan Su Tianzuo adalah menggunakan bantuan Santian Fazong untuk melenyapkan para pembangkang. Bekerja sama satu sama lain. Siapa yang berani melanggar perintah? Petik 2. Kamu sangat kejam,
Kamu pikir kami hanya menargetkan keluarga Zhou dan keluarga Zhen, betapa naifnya. Diao Changmin sangat bangga saat ini sehingga dia memberitahu Su Tianzuo semua tentang rencananya. Menurutnya, Chen Ping pasti akan mati, jadi tidak masalah meskipun dia memberitahu Chen Ping. Chen Ping mengerutkan kening, dengan niat membunuh muncul di matanya. Dia tidak menyangka Su Tianzuo bisa begitu kejam. Saya juga tertipu oleh Su Tianzuo. Pantas saja Su Tianzuo sangat aktif saat datang ke Pulau Yaoshan untuk mengadakan konferensi apoteker.